Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami, yaitu yang berjudul Sistem Operasi Komputer. Dengan saya sebagai moderator Dimas Prasetya, Saya Andi Raguna, saya Kristian Saradaun, Saya Alvin Dwi, dan saya Bilal Amal. Oke, saya mulai dari latar itu. Sini kita latar belakang. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat besar dan memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, industri maupun sosial. Dalam suatu sistem komputer, terdapat 3 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu hardware, software, dan firmware. Dari ketiga komponen tersebut, sistem operasi merupakan bagian dari perangkat lunak yang memiliki peran sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan pengguna, serta sebagai pengelola sumber daya sistem komputer. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi tanpa harus memahami secara langsung cara perangkat keras bekerja. Di sini terdapat 5 poin masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan sistem operasi komputer, apa saja fungsi utama dari sistem komputer, bagaimana perkembangan atau evolusi sistem operasi dari masa ke masa, apa saja jenis-jenis operasi yang digunakan saat ini, dan bagaimana peran sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari pengguna komputer. Oke, kita masuk ke poin pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan salah satu komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai pengelola seluruh sumber daya yang ada pada komputer. Sistem operasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dan berinteraksi dengan komputer secara lebih mudah tanpa harus memahami secara langsung cara perangkat keras bekerja. Selanjutnya saya dengan teman saya Alfian. dasar-dasar sistem operasi. 1. Manajemen proses. Manajemen proses adalah fondasi utama sistem operasi yang bertanggung jawab penuh dalam mengatur siklus eksekusi dan sinkronisasi seluruh program yang berjalan di dalam sistem. Di era komputasi modern yang didominasi oleh prosesor multi-core dan arsitektur hibrida seperti performance cores dan efficient cores, sistem operasi harus menerapkan algoritma perjalanan scaling yang sangat cerdas untuk mengalokasikan unit pemrosesan sentral atau CPU kepada berbagai thread secara adil dan efisien. Tugas kritis ini mencakup pembuatan proses baru, penangguhan, pemulihan, hingga terminasi proses sembari mencegah terjadinya kondisi deadlock, sebuah situasi di mana 2 atau lebih proses saling membutuhkan sumber daya secara permanen hingga sistem menjadi tidak responsif. 2. Baik, fungsi sistem operasi. 1. Manajemen proses. Sistem operasi mengatur jalannya proses atau program yang sedang dijalankan, termasuk penjadwalan proses atau proses scheduling agar dapat berjalan dengan efisien. 2. Manajemen memori. Sistem operasi bertanggung jawab dalam mengatur penggunaan memori untuk utama atau RAM, termasuk alokasi dan dealokasi memori untuk setiap proses. 3. Manajemen file. Sistem operasi menyediakan sistem file untuk menyimpan, mengelola, dan mengorganisasi data dalam bentuk file dan folder. Yang keempat, manajemen perangkat input dan output. Sistem operasi mengatur komunikasi antara komputer dengan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, dan monitor. Yang kelima, manajemen keamanan dan proteksi. Sistem operasi menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data dari sistem dan sistem dari akses yang tidak sah. Yang keenam, manajemen antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka, baik berbasis teks atau CLI maupun grafis atau GUI, agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ariel. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada Microsoft Windows, yang kedua ada Linux, yang ketiga ada macOS, yang keempat ada sistem operasi mobile.
Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Sistem operasi ini banyak digunakan karena memiliki antarmuka yang mudah dipahami dan kompatibilitas yang meluas dengan berbagai perangkat lunak. Yang kedua ada Linux. Linux adalah sistem operasi berbasis open source yang dikembangkan oleh Linus Torvalds. Linux dikenal karena kesalahan, stabilitas, keamanan, serta fleksibilitasnya dalam berbagai kebutuhan mulai dari server hingga desktop. Yang ketiga ada macOS. macOS merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc. Untuk perangkat komputer Macintosh, sistem operasi ini dikenal dengan tampilan yang elegan serta tingkat keamanan yang tinggi. Yang keempat ada sistem operasi mobile. Selain untuk komputer, sistem operasi juga digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone. Contohnya adalah Android dan iOS yang banyak digunakan saat ini. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adam Burawan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem operasi atau revolusi. Generasi pertama yaitu tahun 1940 sampai dengan 1995, era tanpa sistem operasi atau tabung vakum. Pada generasi awal ini, komputer elektronik seperti ENIAC dan Macintosh dibangun menggunakan komponen utama berupa ribuan tabung vakum yang berukuran besar, cepat panas, dan mengonsumsi daya listrik yang sangat masif. Karakteristik paling mencolok pada era ini adalah belum adanya sistem operasi sama sekali di dalam arsitektur komputer. Komputer dikendalikan secara langsung oleh para operator atau ilmuwan yang bertindak sebagai programmer melalui papan konektor dan pengatur manual, atau kemudian menggunakan kartu berlubang untuk memasukkan instruksi dalam bahasa mesin tingkat rendah. Lalu yang kedua, generasi kedua yaitu tahun 1950 sampai dengan 1960, era batch processing system atau transistor. Lahirnya teknologi transistor untuk menggantikan tabung vakum menandai dimulai komputer generasi kedua yang hadir dengan ukuran jauh lebih ringkas, lebih andal, dan memiliki kapasitas memori yang lebih baik. Pada era inilah cikal bakal sistem operasi pertama kali lahir dalam bentuk batch processing system seperti IBM atau FMS. Dalam sistem ini, instruksi komputer tidak lagi dimasukkan satu persatu oleh manusia, melainkan dikumpulkan oleh operator ke dalam satu kelompok terbentuk parameter magnetik sebelum dieksekusi secara berurutan oleh komputer. Yang ketiga yaitu tahun 1990 sampai dengan 1990, era multi-programming, time sharing, dan multitasking. Penemuan sirkuit terpadu memicu revolusi besar pada komputer generasi ketiga, memungkinkan ribuan komponen elektronik ditanamkan ke dalam satu chip silikon kecil yang meningkatkan performa komputasi secara eksponensial. Meningkatkan performa perangkat keras ini menuntut sistem operasi untuk berkembang pesat melalui pemrosesan kelompok statis, melahirkan konsep multi-programming dan time sharing. Yang keempat yaitu generasi keempat tahun 1960 sampai 2005, era personal komputer dan grafik user interface. Era generasi keempat ditandai dengan akhirnya teknologi large scale integration atau LSI dan very large scale integration atau VLSI yang memadatkan jutaan transistor ke dalam satu mikroprosesor, memicu lahirnya era komputer pribadi yang terdampak bagi masyarakat luas. Perkembangan perangkat keras yang berorientasi pada pengguna ini mendorong pergeseran drastis pada desain sistem operasi dari yang semula berbasis baris perintah teks menjadi berbasis tanpa grafis yang intuitif antar grafik user interface. Lalu yang kelima yaitu tahun 2005 sampai dengan sekarang, era komputasi paralel, kawan, dan integrasi AI. Sistem operasi generasi kelima yang berkembang pesat hingga saat ini dirancang untuk mengelola arsitektur keras modern yang sangat masif, kompleks, dan terdistribusi. Karakteristik utama dari OS generasi terbaru ini adalah prosesor multicore berskala besar, pemanfaatan akselerator perangkat keras khusus seperti GPU dan NPU, serta isolasi sistem yang sangat ketat melalui teknologi virtualisasi dan pointer
penasiasan. Sistem operasi modern saat ini tidak lagi terbatas pada satu mesin fisik lokal, melainkan telah terintegrasi secara seamless dengan ekosistem komputasi awan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rama. Ini adalah peran sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan paling mendasar dari sistem operasi adalah membuat sistem komputer menjadi jauh lebih mudah, nyaman, dan intuitif untuk digunakan oleh manusia. Sebelum adanya sistem operasi modern, pengguna harus menulis kode biner atau menggunakan kartu logo bank secara manual hanya untuk menjalankan satu perintah sederhana. Yang kedua adalah efisiensi penggunaan sumber daya. Dari perspektif internal komputer, sistem operasi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perangkat keras yang mahal dan terbatas dapat dimanfaatkan secara seoptimal dan seefisien mungkin. Yang ketiga, kemampuan pengoperasian dan evolusi. Sebuah sistem operasi yang baik dibangun dengan arsitektur modular yang memungkinkannya untuk terus berkembang, beradaptasi, dan menerima fitur-fitur baru atau perangkat keras generasi terbaru tanpa mengganggu fungsi sistem yang sudah ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi literatur, diperoleh berbagai informasi mengenai sistem operasi komputer yang meliputi pengertian, fungsi, jenis, serta perkembangan sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi dengan mudah tanpa harus memahami secara teknis cara kerja perangkat keras. Selain itu, sistem operasi juga memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya komputer seperti prosesor, memori, perangkat input/output, serta penyimpanan data. Dengan adanya sistem operasi, penggunaan komputer menjadi lebih efisien, terorganisir, dan mudah dioperasikan. Fungsi utama sistem operasi seperti manajemen proses, manajemen memori, manajemen file, serta pengelolaan perangkat input/output menunjukkan bahwa sistem operasi berperan sebagai pengatur utama dalam menjalankan seluruh aktivitas komputer. Hal ini membuktikan bahwa sistem operasi merupakan inti dari sebuah sistem komputer. Kesimpulannya adalah satu, sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer, serta mengelola seluruh sumber daya sistem. Yang kedua, sistem operasi memiliki fungsi penting, antara lain manajemen proses, manajemen memori, manajemen file, pengelolaan perangkat input/output, serta menyediakan keamanan antarmuka bagi pengguna. Dan yang terakhir, terdapat berbagai jenis sistem operasi yang digunakan saat ini, seperti Windows, Linux, dan macOS, yang masing-masing memiliki kelebihan dan karakteristik yang berbeda. Nah, presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.